Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang diberkati Allah dimanapun berada. Saya Awaluddin hari ini dari ruang podcast SMA Negeri 1 Percut Setuan akan berbincang-bincang seputar Ramadan mendatang dengan tamu yang sengaja kita undang, yaitu Al-Ustadz Haji Miswarangkuti yang telah berhadir bersama kita. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah, kabar baik Pak. Kabar baik, sehat-sehat ya Ustadz ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, kesehatan merupakan suatu karunia Allah yang tiada ternilai. Modal utama kita sekarang. Modal utama kita sekarang itu. Baik Ustadz, sekarang ini kita berada pada tanggal 4 Maret 2023. Kurang lebih 17 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, 1 Ramadan 1444 Hijriah. Ustadz, kita sebagai orang tua dan juga pendidik di sekolah, apa yang harus kita persiapkan untuk anak didik kita ini di sekolah dan putra-putri kita di rumah agar mereka paham bahwa Ramadan yang kita nanti-nantikan ini adalah momen sangat penting dan besar dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Oke. Terima kasih Pak. Ya Ustaz. Persiapan untuk menyambut Ramadan itu yang pertama tentunya mental kita ya harus dipersiapkan. Karena memang Ramadan juga dikhususkan untuk kita yang mukmin saja. Yang mukmin saja. Yang mukmin saja. Nah, persiapan mental ini kita persiapkan untuk diri kita untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Ya. Man fariha bi qudumi Ramadan harramallahu jasadahu 'ainin niran. Orang-orang yang gembira hatinya dengan datangnya, dengan munculnya Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari neraka. Hanya bergembira saja dengan menyambut Ramadan itu. Hanya gembira saja. Gembira saja menyambut kedatangannya. Iya, kenapa gembira? Ini kan ada pertanyaan. Iya, kenapa hanya gembira saja? Kenapa hanya gembira saja? Begitu besar pahalanya dan fadilahnya. Iya. Sebagai seorang mukmin, tentunya kita memahami ajaran agama kita. Begitu dapat Ramadan, begitu nyampe kita Ramadan itu, aktivitas kita semua jadi ibadah. Semua aktivitas bernilai ibadah. Nilai ibadah. Makan jadi ibadah. Tentunya pada saat malam hari di luar puasa itu. Malamnya juga sahur namanya. Sahur, ya. Ibadah. Berbuka kita, ya ibadah. Makan juga namanya. Iya, benar. Makanya kata Rasul, tasahharu fa inna bis-sahuri barakah. Kata Rasul, umatku, sahur kamu. Sahurlah. Biar kamu akan memperoleh keberkatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkatan ini adalah anugerah yang sangat besar bagi kita, umat Nabi Muhammad. Tidak semua umat dapat keberkahan. Rezeki dapat diperoleh oleh semua makhluk hidup. Tetapi keberkahan belum tentu. Itu dia. Itu dia tentang sahur, Pak. Tentang sahurnya itu. Tentang sahurnya. Tentang berbuka juga ada hadis dari Rasulullah untuk itu. Ya. La yazalu ummati bi khairin ma'ajjalul fitrah. Umatku akan senantiasa memperoleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau mereka segera berbuka. Menyegerakan untuk berbuka puasa ketika saatnya telah tiba. Ketika saatnya telah tiba. Iya. Jangan ditunda-tunda.
Jangan ditunda-tunda, apalagi dipercepat walau hanya beberapa detik. Jangan ditunda, tapi jangan keduluan. Jangan keduluan. Pas Iya. di waktunya. Iya. Makanya, ya, kalaupun tidak terasa lapar, orang yang melaksanakan siam Ramadan, puasa Ramadan itu, maka dikasih dia nilai lebih pada saat tiba waktu berbuka itu, langsung dia berbuka. Langsung berbuka, Pak. Langsung berbuka, iya. Kadang-kadang kan terbalik kita dalam berbuka. Katakan terbalik begini. Kita nunggu-nunggu beduk atau apa? Pengumuman. Iya. Pengumuman berbuka. Masuknya azan maghrib. Masuk azan maghrib. Kita siap-siap begini. Begitu azan, minum Ya, atau minum. berbuka. Ya. Habis berbuka baru dia katakan doa berbuka. Baru dia ucapkan doa berbukanya. Itu dia yang sebenar-benarnya kita berbuka. Itulah Jangan doa tuntunan. dulu baru berbuka. berarti terdapat sedikit salah kaprah dalam hal ini, karena kalau kita perhatikan di masyarakat, terutama anak-anak kita lah, para pelajar, mereka pada umumnya membaca doa berbuka puasa, berbuka puasa lebih dahulu, barulah melaksanakan buka puasanya itu sendiri. Nah, kita buka dulu. Buka dulu. Baru Allahumma laka Sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Luar Ini kan, biasa, Ustaz. ya, Allahumma laka sumtu. Sumtu itu kalimatnya pasten, Pak. Pasten ya. Artinya sudah. Sudah Ya Allah, dilaksanakan. aku sudah puasa. Ya, Allahumma laka sumtu. Karenamu ya Allah, aku sudah puasa. Ya. Wa ala rizkika aftartu, ada kan tadi? Ya. Wa ala Rizkika rizkika aftartu. Dengan rezeki yang engkau negarakan, aku telah berbuka. Iya, iya. Makanya benar. berbuka dulu, baru Baru pasang doa. pasang doanya. Nah, ini Mudah-mudahan ini menjadi perhatian untuk kita semua. Ustadz Rangkuti, tentunya puasa yang juga merupakan salah satu dari rukun Islam ini mempunyai dasar hukum, yaitu perintah langsung dari Allah di dalam Al-Quran. Bisa Ustadz menjelaskan tentang hal ini? Dasar pengambilan hukum kita tentang kewajiban siam Ramadan ini Ya. terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 183. Surah Al-Baqarah ayat 183. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum La'allakum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Wahai orang-orang yang beriman, ya, yang diajak hanya yang beriman. Sekali lagi panggilan itu untuk kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Orang yang beriman. Nah, jadi ya ini udah bisa kita nilai ini. Iya. Di tengah-tengah masyarakat kita itu siapa-siapa yang benar-benar beriman. Kan gitu? Iya. Nah, anak-anak kita pun nanti gitu. Kalau tak peduli dengan datangnya Ramadan, berarti imannya masih diragukan. Masih dipertanyakan. Masih dipertanyakan. Iya. Karena di situ Allah dengan lemah lembut mengajak, wahai orang, bukan dengan hardikan. Hai, enggak. Wahai, ada ajakan. Ada ajakan secara yang persuasif lemah di situ. lembut sekali. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu puasa. Sebagaimana puasa itu juga telah diwajibkan terhadap umat sebelum kamu. Jadi bukan kepada umat Nabi Muhammad saja diwajibkan puasa. Terhadap umat terdahulu pun telah ada perintah kewajiban untuk berpuasa ini. Baik Ustadz, itu tadi jelas merupakan firman Allah tentang dasar hukum diberlakukannya perintah puasa Ramadan. Sekarang ini agar para peserta didik kita menjadi jelas tata cara pelaksanaan ibadah puasa itu yang seperti apa harus mereka lakukan agar ibadah puasa Ramadan yang dilakukan itu nantinya benar-benar mendapatkan keberkahan dengan pahala yang luar biasa itu Ustaz. Iya. Kita berawal dulu dari pengertian puasa itu kan. Iya.
puasa itu ya menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar. Fajarnya fajar sodik. Fajar sodik. Ya. Sampai terbenam matahari di sore hari itu. Sore hari. Ini batas. Ya alhamdulillah, negara kita negara yang toleran sekali kepada kita. Benar. Tolerannya begini. Kita rata-rata masa puasa kita di Indonesia ini ya hanya sekitar 14 jam. Iya, sekitar benar. 14 jam. Ya, untungnya kita nggak tinggal di bagian-bagian kutub sana yang puasanya sampai 23 jam kadang-kadang. Hampir penuh seharian. Seharian itu puasa. Iya. Dia jedanya hanya sahur. Jedanya hanya sahur, ya. Sahur. Nah, kita alhamdulillah di sini aja yang kita tahan. Tidak makan, tidak minum, kita jaga dari yang membatalkan puasa. Tentu dalam definisi ini, kita harus kembali lagi ke pemahaman agama kita, apa saja yang membatalkan itu. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting, Ustadz, untuk dipahami benar oleh anak-anak kita, agar puasa itu nanti memang benar-benar mendapatkan nilai ibadah puasa, tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus. Ya. Tolong Ustadz disampaikan secara lugas agar murid-murid dan anak-anak kita mengetahui ini hal-hal yang membatalkan puasa itu. Oke. Ada yang membatalkan puasanya. Tapi nanti ada juga yang membatalkan pahalanya. Nah, jadi ada kategori seperti itu ya Ustadz ya? Ada yang membatalkan puasanya dulu. Yang membatalkan puasa itu ya yang secara jelas sajalah kita sampaikan, makan, minum, memasukkan sesuatu ke dalam salah satu rongga badan. Itu secara fikih dijelaskan. Yang rongga badan itu termasuk lubang hidung, telinga, ya, dubur dan kemaluan. Ya benar. Itu dia yang dikatakan rongga itu. Jadi, dengan sengaja dia masukkan batal puasanya. Tapi kalau bukan di rongga, tidak membatalkan. Umpamanya, ya ada pilek-pileknya. Tidak mengurangi kekuatan dia untuk puasa. Iya. Bikin dia ke dokter suntik. Yang disuntik kan bukan rongga. Bukan rongga. Maka tidak batal puasanya. Jadi tindakan medis dalam suatu pengobatan untuk kesehatan melalui suntik umpamanya itu tidaklah sampai membatalkan puasa. Asalkan tidak melalui rongga. Ya. Itu apa? Itu tadi yang melalui rongga di tubuh manusia membatalkan puasa. Ya. Ustadz sampaikan tadi ada juga yang membatalkan pahala puasa. Nah ini menarik. Yang seperti apa bentuknya nih Ustadz? Baik, saya sebelum sampai ke sana, masih ada yang lain yang membatalkan ini. Oh iya, silakan Ustadz. Dia sengaja muntah. Disengajanya muntah. Batal puasanya. Disengaja muntah sehingga batal puasanya. Ya kalau nggak sengaja kalau nggak dia sengaja, ya nggak batal puasanya. Tapi kalau sengaja dia colok-colok kerongkongan sehingga menyebabkan muntah. Nah itu dia ngambil wudhu, dia colok-colok. Iya. Ya, muntah jadi batal puasanya. Tapi kalau nggak sengaja dia, ya puasanya tidak batal. Puasanya tidak batal. Jadi, sah puasanya. Sah puasanya. Ya. Kita batasi dulu barangkali sampai di situ yang membatalkan itu karena ada memang tambahannya. Nanti ada yang khusus untuk perempuan. Kan gitu. Ya, benar. Nah, tadi Bapak bertanya tentang yang membatalkan pahala puasa. Nah, ini yang paling penting. Sehingga jangan sampai kita seperti yang disinyalir oleh baginda Rasulullah SAW dalam suatu hadisnya yang mengatakan kam min shaim laisa lahu syamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan dahaga. Nah, ini penting sekali untuk disampaikan Ustaz. Puasanya sah, puasanya sah, tapi pahalanya enggak ada. Pahalanya enggak ada. Ini sangat disayangkan kan Ustaz ya? Ini kenapa hilang pahalanya? Ya, apa yang menyebabkan itu, Ustaz? Ya, di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata Rasul,
siapa-siapa yang tidak mampu menahan omongan mulutnya Ya. dari perkataan yang tak baik. Perkataan yang ya ada kadang-kadang perkataan itu melecehkan orang, ada menggunjing, ada menceritain aib orang segala macam. Termasuk bully yang dikenal anak-anak sekarang. Bully istilah sekarang. Perundungan ya. Nah, kalau itu dilakukannya di Ramadan nih, walaupun dia puasa, kata Rasul, Allah tak peduli dengan puasamu itu. Hilang Pahalanya tadi. hilang pahala puasanya. Karena memang ya. karena memang apa namanya? Ya, puasa itu tujuannya bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi bagaimana kita mampu mengendalikan sikap kita, terutama nomor satu mulutnya ini. Sehingga diharapkan kalau memang nanti pada saat melaksanakan puasa Ramadan itu seandainya tidak mampu berbicara yang baik, lebih bagus diam sajalah Ustaz ya, ketimbang pahala puasanya menjadi Iya. hilang seperti Hilang. itu. Hilang Iya. pahala puasa, padahal kita berharap ya ini puasa ini setiap masuk ke kita, Iya. setiap masuk kita ke bulan puasa ini, kita berharap nilai takwa kita kan naik, bertambah. Iya Ustaz. Jadi di sini Ustaz, luar biasa perbincangan kita tadi. Tetapi kepada saya ada masuk beberapa pertanyaan dari siswa ini Ustaz. Ada yang mempertanyakan seperti ini. Kalau pada saat bulan puasa Ramadan tahun lalu ada tertinggal puasa bagi siswa kita, baik yang putra maupun putri, apa yang harus mereka lakukan sebelum memasuki puasa Ramadan mendatang ini Ustaz? Iya. Nah, ini pertanyaan dari siswa kita. Ya, kalau memang ada yang tertinggal puasa kita di tahun yang lewat, kita Iya. harus berusaha sebelum masuk Ramadan berikutnya harus selesai utang. Itu kan tetap utang. Harus mengganti harus puasanya. menggantinya. Nah, andaikan 30 hari kita bulan yang tahun yang lewat tak puasa. Full 1 bulan tidak Full puasa. 1 bulan karena sakit. Iya. Tapi 11 bulan diberikan Allah kepada kita masa menggantinya. Dari 11 bulan itu kita ambil saja pun Senin Kemis, udah lebih yang 11. Berlebih perhitungan waktu. Iya. Jadi hal ini Harus. penting untuk dipahami siswa kita. Harus. Jadi di As-Syafi'iyah menyatakan, kalau ada ketinggalan dia tahun yang lewat, masuk Ramadan ini belum terselesaikan dengan gantinya, maka ada tambahan. Ada tambahannya Ustaz. Tambahan, dia harus bayar fidyah. Fidyah kelalaian. Fidyah kelalaian. Fidyah kelalaian. It'amu apa namanya? Memberi makan satu orang miskin. Nah, ini menarik Ustadz. Terkait dengan pertanyaan siswa tadi, seperti yang sering kita lihat di masyarakat, katakanlah kalangan orang lanjut usia atau pekerja keras dengan menggunakan tenaga, yang tertinggal puasanya itu, ada kecenderungan mereka untuk menggantinya dengan membayar fidyah saja. Tidak ikut lagi mereka berpuasa mengganti. Nah, kalau untuk siswa kita bagaimana Ustaz? Mereka itu kan belum tergolong lansia, tenaganya masih kuat. Apakah cocok atau bisa diterima anak-anak kita itu mengganti puasa yang tertinggal hanya dengan membayar fidyah saja? Kalau di Al-Quran, di Al-Baqarah, lanjutan Al-Baqarah yang kita baca tadi. Ya. Ya. Di situ Allah sudah jelaskan. Kalau puasa itu sudah memberatimu, artinya tidak sanggup lagi puasa. Tidak sanggup lagi puasa itu ada kalanya karena tua. Karena lanjut usia. Lanjut Ya. usia. Ada kalanya karena memang ada penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Berkelanjutan penyakitnya. Sementara dia harus mengkonsumsi obat. Sementara dia harus mengkonsumsi obat tadi. Ada orang yang kerjanya terus-menerus kerja keras. Kerja keras hampir sepanjang hari. Hampir sepanjang tahun itu dia Sepanjang kerja tahun. keras. Ya. Sehingga puasa itu memberati dia. Orang yang seperti ini yang boleh langsung membayar fidyah.
Kalau model siswa kita yang masih kuat, Masih kuat, rata-rata mereka masih kuat. belum pekerja keras. Belum. Kan begitu. Iya. Belum tua, Masih muda, masih sangat kuat tenaganya. sehat. Kewajiban dia adalah melaksanakan ganti kodo namanya. Kode. Mengganti puasa yang tinggal sebelum masuk tadi Ramadan berikutnya. Jadi untuk peserta didik kami dimanapun berada, ternyata bagi anak-anak kami yang ada tertinggal puasanya di tahun yang lalu itu merupakan kewajiban bagi Ananda untuk mengkodo puasa itu sejumlah hari yang tertinggal. Iya. Itu Ustaz ya. Iya. Ini penting agar mereka pahami dan laksanakan sebelum masuk ke ibadah puasa Ramadan yang insya Allah akan kita jalani beberapa hari lagi. Mungkin nanti sekitar tanggal 22 atau 23 Maret 2023 seperti itulah Ustadz ya. Nah, Ustadz tadi perintah pelaksanaan ibadah puasa yang telah Ustadz sampaikan tadi di ujung surah Al-Baqarah ayat 183 dikatakan sana la'allakum tattaqun. Dalam artian mudah-mudahan engkau, yaitu mereka yang berpuasa itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kira-kira ciri-ciri mereka yang mendapatkan predikat takwa itu setelah usai Ramadan itu seperti apa, Ustaz? Kalau kita kaitkan dengan Ramadan, Ya, ciri takwa itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu. mampu mengendalikan hawa nafsu. Itu dia. Iya. Kalau kita kaitannya kita dengan Ramadan. Iya. sementara kalau pengertian takwa itu sendiri adalah orang yang mampu menjalankan perintah Allah dan mampu menjauhi segala larangannya. Iya, benar, Ustaz. Jadi puasa ada kaitannya dengan nafsu kan? Benar. Nah, maka kaitan takwa di ayat ini, kemampuan seseorang untuk mengendalikan Hawa nafsunya. hawa nafsunya ini. Ya, karena memang ini sumber apa namanya itu? Hawa nafsu ini sumber ketidakbaikan kita katakan. Tapi tak boleh dimatikan dari kita. Hawa nafsu itu. Tak ada hawa nafsu, malah nafsu kita celaka. kehilangan nilai-nilai manusiawi kita. Kehilangan. Iya. Nggak bisa melanjutkan ibadah. Nggak bisa melanjutkan ibadah lagi. Karena tak ada nafsu. Tak ada nafsu untuk melaksanakan justru ibadah itu sendiri kan, Ustaz? Nah, itu dia. Iya. Kalau udah dengan nafsu kan nggak ada lagi. Nggak pernah kita makan lagi. Iya. Tapi justru dengan nafsu ini Allah anugerahkan kepada kita. Dengan nafsu ini Allah anugerahkan lagi kita suatu didikan bagaimana mengendalikannya dengan puasa. Nah, dengan ini berbedalah derajat kita dengan malaikat yang tak punya nafsu. Iya. Jadi pengendalian hawa nafsu itu ada nilai tersendiri di hadapan Allah yang menyebabkan orang yang mampu mengendalikannya maka nilaimu Lebih tinggi dari malaikat. malaikat yang notabene mereka tidak dibekali dengan hawa nafsu. Tidak dibekali dengan nafsu, Iya. hanya beribadah sepanjang hidup hidup kepada Allah SWT. Sementara ibadah kita seberapa? Lebih Lebih dari malaikat. Seperti itu, Ustaz ya. Lebih banyak. Iya. Kadang-kadang main-main kita Lebih banyak lalainya juga. tapi dengan sebab kemampuan mengendalikan hawa nafsu, Allah lipat gandakan Kan ibadah kita yang sedikit itu. Jadi menarik sekali Ustadz bincang-bincang kita pada Amin. hari ini. Jadi mudah-mudahan apa yang telah kita perbincangkan bersama tadi bagi putra-putri kita di rumah dan para peserta didik kita di sekolah ini menjadikan motivasi untuk menyambut Ramadan ini dan melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu dengan seoptimal mungkin. Luar biasa sekali. Bahkan kegiatan-kegiatan yang dalam keseharian pun itu hanya hal yang biasa. Ternyata di bulan Ramadan itu jika dilakukan dengan tulus ikhlas menjadi ibadah. Dan bergembira saja pun untuk menyambut kehadiran Ramadan itu sudah diberikan suatu keberkahan yang luar biasa. Ya, itu mudah-mudahan kita semua dapat meraihnya ya. Amin. Jadi untuk ini Ustadz,
saya mengucapkan ribuan terima kasih. Dan di akhir bincang-bincang kita ini, saya ingin Ustadz memberikan semacam himbauan kepada anak-anak kita di rumah ataupun peserta didik kita di sekolah harus melakukan yang seperti apa dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah ini, Ustaz. Silakan, Ustaz. Terima kasih. Ya, dalam kesempatan ini sebagai pendidik kita tentunya menghimbau kepada seluruh anak-anak kita dengan masuknya Ramadan ini ada nilai khusus yang dianugerahkan Allah di Ramadan. Yang tujuannya juga pendidikan. Tujuannya juga tidak terlepas dari pendidikan. Apa itu? Termasuk tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran, ya. Sekarang kan anak-anak didik kita nampak-nampaknya ada yang sudah diracuni dengan HP. Ya, game online. Game online segala macam. Ya, HP ini bagus sepanjang kita mampu mengendalikan diri kita untuk kegunaan yang sesuai. Nah, daripada main game kita, lebih bagus kan buka HP, tapi yang dibuka di situ ayat-ayat Al-Quran. Ya. Ya, kita mencontoh Rasulullah. Di setiap Ramadan itu Rasulullah didatangi oleh Jibril untuk tadarus Al-Quran. Kalau anak-anak kita ya belum mampu betul membaca Quran, ajak kawan bersama-sama. Tadarus kita namanya. Nah, dalam hal ini yang baca, yang dengar pahalanya kan sama. Di situ keistimewaannya, Ustaz, ya. Keistimewaannya. Bahkan yang hanya mendengar saja dengan yang membaca itu bisa sama pahalanya. Bisa sama pahalanya. Kita belajar ke sana. Kita isilah Ramadan ini ya semaksimal mungkin dengan ibadah. Hanya 30 hari dalam setahun. Ya. Nah, ya, alangkah ruginya kita kalau kita tidak mampu mengisi yang sebentar ini. Minimal dalam 1 bulan itu bisa khatam Al-Quran 1 kali. Harapan kita gitu, Pak. Minimal. Kalau dia 1 bulan itu khatam Al-Quran, hanya 1 juz 1 hari, lebih 1 lembar lah. Ya. Supaya jangan nanti kepepet di 29. Iya, benar. Hanya 1 juz. Kalau kita pakai cetakan Indonesia, Quran kita, itu 10 lembar 1 hari. Kalau cetakan Arab Saudi dia, itu 11 lembar. 11 lembar. 11 lembar 1 hari. Itu bedanya. Jadi ya, saya menghimbau kepada anak-anak didik kita semua. Ini yang kita utamakan di Ramadan ini. Karena memang kenyataannya masih banyak anak-anak didik kita yang belum mengenal huruf Quran ini. Masih banyak. Masih banyak ya, Ustadz, ya. Ini masih menjadi banyak. Tugas kita lah. Tugas kita bersama. Untuk menuntaskannya. Ya. Jadi, terima kasih Ustadz atas bincang-bincang kita pada hari ini. Moga-moga apa yang kita sampaikan bersama tadi menjadi suatu pencerahan untuk kita semua, khususnya putra-putri kita di rumah dan para peserta didik kita di sekolah, terkhusus yaitu siswa-siswa kita di SMA Negeri 1 Percut Setuan. Jadi Ustadz, sebagai mengakhiri bincang-bincang kita pada hari ini, yaitu kita punya semacam yel-yel terkait dengan podcastnya SMA Negeri 1 Percut Setuan ini, yaitu dengan slogannya generasi mandiri, Ustadz. Generasi mandiri. Jadi sama-sama kita ucapkan bersama, Ustadz, yang seperti tertuang di podcast ini. Mari Ustadz sama-sama kita ucapkan, yaitu SMA Negeri 1 Percut Setuan, generasi mandiri, berakhlak, berani, jujur, dan hebat. Kita ulang aja. Kita ulang sekali lagi, Ustadz, ya. Iya. Semansa Percut Setuan, Percut Setuan, generasi mandiri,
berakhlak, berani, jujur, dan hebat. Amin. Amin. Alhamdulillah. Demikianlah tadi bincang-bincang kita bersama Al-Ustadz Haji Miswar Rangkuti. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz kita tadi menjadi pembawa berkah untuk kita bersama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.